berbicara tentang keuntungan dari adanya pembiayaan atau dengan kewajiban lancar tadi yang current liabilities tadi. Pertama return ya, kalau advantage-nya kita lihat dari return-nya, jadi kewajiban lancar ini keuntungannya adalah dari tingkat pengembaliannya. Jadi kewajiban lancar ini dia menyediakan sumber pembiayaan yang lebih fleksibel bagi perusahaan dibandingkan dengan yang jangka panjang. Nah, ya, dan sumber ini biasanya dipakai tepat ketika perusahaan itu dia memang lagi butuh dana nih. Ya, misalnya nih ada perusahaan dia butuh dana 3 bulan setiap tahunnya untuk biaya tambahan, kebutuhan persediaan yang misalnya dia selalu butuh gitu. Maka pinjaman yang berjangka 3 bulan itu dia bisa menurunkan biaya pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan juga dibandingkan kalau dia pinjamannya jangka panjang gitu kan. Nah, otomatis ini bisa membawa keuntungan juga kan ketika perusahaan itu melakukan sumber pembiayaan jangka pendek ya. Nah, tingkat bunga dari utang jangka pendek ini juga bisa lebih rendah daripada yang utang jangka panjang. Kemudian kita nggak hanya berbicara tentang saya balik aja ke ini. Tidak hanya saja kita berbicara tentang resiko return ya kan, tapi jadi ini return. Nih kalau saya laptopnya nggak bisa, aduh. Dan juga risk ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tadi berbicara tentang keuntungannya yaitu dari tingkat pengembaliannya. Nah, kalau kerugiannya gimana? Kerugiannya kita lihat dari berarti dari kerugian ini kita lihat dari resikonya gitu kan. Nah, penggunaan kewajiban lancar ini tuh apa ya? Ada dua alasan. Sorry, ini ribut. Nah, jadi kerugiannya apa tadi? Resiko. Nah, penggunaan kewajiban lancar itu biasanya apa ya? Pada risiko likuiditas itu ada dua alasan. Pertama, kalau utang jangka pendek, ya kan? Nah, itu kan sifatnya dia harus ini ya, harus lebih sering untuk apa dibayar gitu kan ya. Jadi berarti akan meningkatkan kemungkinan kondisi keuangan perusahaan itu justru makin buruk juga. Karena bisa jadi ini dalam waktu singkat mereka tidak bisa menyediakan dana. Kan? Nah, kedua adalah ketidakpastian bunga dari tahun ke tahunnya. Jadi misalnya perusahaan yang ngambil utang, periodenya cuma 6 bulan gitu kan setiap tahun untuk dia membiayai ekspansi dari aset lancarnya yang musiman tadi. Ya kan? Nah, berarti kan akan menghadapi tingkat bunga yang berbeda-beda juga tiap tahun. Kalau misalnya memakai utang jangka panjang gitu kan ya dengan bunga tetap, maka biaya bunga selama periode kesepakatan dia bayar itu akan diketahui gitu kan bisa diprediksi. Nah, itu yang menjadi perbedaan antara penggunaan current liabilities atau penggunaan utang jangka pendek dan juga yang ketika memakai yang jangka panjang. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, oke, nah dalam mengelola modal kerja, teman-teman, jadi ada appropriate level ya, ada appropriate level atau bisa juga dibilang dengan tingkat modal kerja yang tepat. Ketika mengelola modal kerja neto perusahaan itu kalau dilihat dari sisi likuiditasnya ya, itu kan melibatkan keputusan tentang adanya investasi ke current asset dan current liability ya kan, secara saling simultan, kemudian juga berhubungan. Untuk menentukan nih berapa sih besarnya kebutuhan modal kerja tersebut itu bisa digunakan prinsip hedging. Ya, prinsip hedging atau juga disebut dengan self liquidating debt. Ya. Oke, sini aja saya tulis ya. Hedging atau self liquidating debt. Nah, hedging ini apa, teman-teman? Ini teman-teman belum ya kayaknya ya di hedging ya belum. Jadi prinsip hedging itu adalah
ini mencocokkan antara karakteristik dari aset itu, ya kan, dalam menghasilkan uang gimana, dan dan juga jangka waktu pengembalian dari sumber keuangan itu. Jadi antara dua nih, mencocokkan antara karakteristik dari suatu aset dalam menghasilkan uang, ya. Kemudian dicocokkan dengan apa? Dengan jangka waktu pengembalian dari sumber keuangan yang dipakai untuk membiayai aset tersebut. Aduh, maaf ya. Mama lagi belajar. Jangan dulu. Oke. Jadi back to this ya, teman-teman. Nah, sorry ya, ini karena situasi belum memungkinkan. Nah, oke, jadi tadi kan, jadi prinsip hedging itu apa? Jadi dia mencocokkan nih gimana karakteristik dari aset. Suatu aset itu dalam menghasilkan uang, dicocokkan dengan jangka waktu pengembalian nih dari sumber keuangan yang dipakai untuk membiayai aset tersebut. Tuh, ya. Jadi misalnya ya misalnya dana yang diperlukan untuk jangka waktu itu, ya kan? Dana itu hanya diperlukan untuk jangka waktu tertentu aja. Dan kalau misalnya udah lewat, uang yang dipakai untuk bayar pinjaman itu akan dihasilkan lagi dari penjualan tambahan persediaan itu. Ya sama kayak kalau misalnya kita misalnya mau beli inventory, kayak inventory kan, itu misalnya nggak ada dana tambahan, terus butuh pembiayaan gitu. Nah, otomatis di sini kan kalau proses hedging itu kita harus mencocokkan, jangan sampai nanti kayak saya bilang kemarin, kita nggak perlu duit 200 juta, kita malah pinjam 200 juta. Ya. Padahal kan logikanya ketika meminjam atau melakukan pembiayaan itu 200 juta itu kan nanti bisa menghasilkan jadi 300 atau jadi 400 mungkin bahkan gitu kan. Nah, yang 200 ini bisa kita balikan. Nah, kan harusnya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya ya, ketika misalnya pembiayaan itu dari sumber jangka panjang, jadi perusahaan nanti masih punya dana kan sampai nanti tambahan persediaannya terjual gitu. Nah, jadi dalam hal ini akibatnya perusahaan tuh bisa dia akan kelebihan likuiditas nih yang akan disimpan nanti dalam misalnya penyusuran harga, misalnya dia menentukan dengan return yang rendah gitu kan ya, sampai nanti musimnya datang atau dia butuh dana lagi. Nah, itu. Jadi kira-kira seperti itu gambaran teman-teman ketika menentukan tingkat modal kerja yang tepat, ya juga harus diperhatikan apakah inventory atau aset lah ya, aset atau aset yang akan dibiayai ini gitu, ketika misalnya bisa beli inventory terus pinjam duit lagi, sumber keuangannya dari mana, itu juga harus dicocokkan karakteristiknya ya. Kemudian juga ada lagi, dalam hal ini kita berbicara tentang aset permanen ya, dan juga aset yang temporer ya. Jadi aset permanen ini apa? Aset permanen itu ketika investasi pada aset yang dipertahankan itu, jadi investasi itu kita lakukan pada aset yang dipertahankan dalam jangka waktu lebih dari setahun. Misalnya investasi pada apa ya, saldo minimum dari aset lancar. Maksudnya pada aset lancar ya, di samping investasi pada aset tetap gitu. Nah, kalau aset temporer gimana? Jadi bagian dari aset lancar yang akan dijual juga dalam periode berjalan. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Ya. Biasanya sumber pembiayaan yang temporer ini itu ada ya, yang temporer itu ada. Nah, biasanya sumber pembiayaan yang temporer itu teman-teman itu misalnya berupa short term notes payable ya kan. Nah, kemudian misalnya ada yang tanpa jaminan juga dia kan. Nah, kemudian juga misalnya ada commercial paper. Nah, ini teman-teman udah lihat kan ya di video kemarin, karena ini juga berkaitan. Jadi jangan lupa juga teman-teman simak yang kemarin itu, yang minggu kemarin. Ya. Kemudian ini ada lagi istilahnya factoring. Jadi factoring ini apa? Factoring ini adalah pinjaman yang dijamin
atau factoring. Nah, kalau misalnya yang permanen gimana? Kalau yang permanen itu ada yang long term, ya kan? Jadi seperti adanya long term debt, kan? Kemudian misalnya ada common stock, kemudian preferred stock, ya. Oke, misalnya itu yang permanen. Terus ada lagi kan yang kemarin yang spontan. Kita nanti balik ke slide ini, udah di slide. Nah, kalau spontan ini yang misalnya account payable, teman-teman. Ya, account payable, kemudian misalnya ada utang gaji, pokoknya yang muncul dari operasi perusahaan nih. Kan ada lagi apa ya? Bunga gitu ya, atau misalnya pajak yang diakui di muka gitu kan. Itu kira-kira. Nah, itu ya, kita balik lagi. Bentar ya. Ini yang temporary, kemudian spontaneous, permanent. Nah, ini ada a seasonal increase in inventory. Jadi ya, ini contohnya ketika misalnya ada usaha nih, dia butuh, ya misalnya kayak, saya rasa kayaknya kalau kita nih, misalnya contohnya lebaran gitu kan, lebaran itu kan otomatis kayak kita contohkan misalnya ke yang retail ya, misalnya kayak toko, anggaplah misalnya toko baju gitu kan. Nah, itu kan harus nyetok persediaan inventory, harus menyetok persediaan yang lebih banyak gitu kan ya. Nah, gimana caranya gitu? Sedangkan mungkin tidak cukup biaya juga untuk membuat persediaan dari toko itu tuh jadi 3 kali lipat dari yang biasanya jumlahnya. Otomatis butuh adanya financing gitu kan, ada pembiayaan melalui apa? Melalui current liability atau mungkin short term loan. Nah, yang mungkin dalam 3 bulan tuh udah langsung bisa dibayar lagi. Ini tadi yang temporary investment ya. Kemudian permanent ya, kemudian tadi ada spontaneous. Jadi spontaneous ini sumbernya dari mana aja? Dari salary payable, tax payable, interest payable. Nah, temporary ini misalnya dari commercial paper, short term loans ya. Kemudian kalau permanent lebih lama itu ya, longer period. Itu misalnya ada bond, preferred stock, dan juga common stock.